Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita para pemirsa dan semua bangsa Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat lahir dan batin, ayem dan tentram keluarganya, serta selalu diberikan rezeki yang berkah dan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu buah hadis dari kitab Sahih Bukhari yang merupakan panduan atau bukti dari adanya tradisi masyarakat yang memuliakan para pendahulu atau leluhur sebelum masuk bulan Ramadan, tepatnya bulan Ruwah atau bulan Sya'ban dalam istilah Arab. Dikisahkan di hadis tersebut, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari baginda Ali bin Abi Thalib, qala, yang berkata, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami, yaitu baginda Ali dan para sahabat, sedang berada di pemakaman Baqi' al-Gharqad dalam rangka mengurus jenazah dan juga makam-makam yang lain. Qala, kemudian baginda Ali berkata lagi, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'adna wa qa'adna haulahu. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk dan kami duduk di antara, mengelilingi beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun. Rasulullah membawa semacam benda yang berfungsi sebagai tongkat. Fanakkasa ra'sahu wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi. Kemudian Rasulullah menancapkan tongkat itu dan menata letak mustaqo atau kepala beliau, menegaskan kepala beliau, menegakkan kepala beliau. Wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi, dan kemudian penegakan kepala Rasulullah tadi itu bersamaan dengan beliau menancapkan tongkatnya. Summa qala, kemudian Rasulullah paring dawuh, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin min nafsin mamfusatin illa wa qad kutiba makanuha minal jannati wan nar. Tidak ada seseorang di antara kamu yang memiliki nyawa kecuali telah ditulis tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Kecuali pula telah ditulis dia termasuk orang yang sedih atau orang yang melarat di dunia, aw sa'idatan, atau bahagia di dunia. Faqala rajulun, kemudian bertanyalah salah seorang di antara Sayyidina Ali dan sahabatnya tadi, sahabat-sahabat beliau tadi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqa fasayasiru ila amali ahli syaqa. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami bercukup diri saja pada apa yang tertulis untuk kami dan kami tidak usah beramal, sehingga barang siapa di antara kami yang ditetapkan sebagai ahli surga, maka dia akan beramal dengan ahli surga, dan sebagaimana dia beramal dengan amal ahli bahagia. Dan di antara kami, barang siapa yang telah ditetapkan bahwa dia adalah ahli neraka atau ahli orang yang melarat di dunia,
maka biar saja dia terjerumus atau biar saja dia menjadi bagian dari orang-orang yang beramal dengan amal ahli neraka. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda lagi, "I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Karena setiap orang akan dimudahkan untuk sebagaimana dia diciptakan untuk kemudahan itu. Amma ahlu sa'adah, adapun orang yang bahagia, memang dia ditulis sebagai orang yang bahagia di dunia, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka akan diberikan kemudahan untuk bahagia, untuk beramal, dan yang mana amal itu menjadi sarana kebahagiaan dia. Wa amma ahlu syaqawah, adapun orang yang ditakdirkan menjadi orang yang melarat atau sedih di dunia, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan untuk beramal yang amalnya itu menjadi sarana dia tercatat sebagai ahli syaqawah atau ahli kemelaratan baik di dunia dan di akhirat. Summa qara'a, kemudian Kanjeng Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nabi membaca ayat, barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan kebaikan-kebaikan, maka dia akan dimudahkan sebagaimana dia telah ditulis untuk kemudahan-kemudahan tersebut. Dan barang siapa yang pelit atau barang siapa yang enggan memberi, wastaghna wa amma mambakhila wastaghna, yang pelit dan dia merasa cukup dengan kepelitan itu dan dengan dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari kebaikan-kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan sesuatu yang memang dia ditakdirkan untuk kesusahan-kesusahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menceritakan, ditakhrij juga oleh Imam Muslim, kemudian Imam Darimi, kemudian Imam Bukhari, dengan berbagai macam lafal yang ada sedikit perbedaan. Para pemirsa sekalian, dari hadis ini ada paling tidak 3 hal yang kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa peristiwa ini terjadi di pemakaman, yaitu Baginda Ali dan para sahabat sedang ada di makam, mereka sedang mengurusi sebuah jenazah dan juga makam-makam yang lain. Kemudian Nabi datang. Hadis ini menjadi petunjuk bahwa peristiwa orang berkumpul di makam dan kemudian datang seorang menyampaikan petuah-petuah atau mau'izatul hasanah, itu merupakan peristiwa yang jamak dilakukan atau dialami oleh orang-orang di tanah Jawa atau di Nusantara pada umumnya, yaitu amal atau tradisi yang biasa kita sebut dengan istilah nyadran. Yang kedua, Nabi datang dan menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat-nasihat, yang mana nasihat-nasihat ini berisi tentang kehidupan yang dialami oleh setiap muslim, setiap manusia di dunia, apakah ia tercatat di surga atau di neraka, itu semuanya sudah tertulis, dan masing-masing orang akan diberikan kemudahan untuk bagaimana ia ditakdirkan. Yang ketiga, di makam ini juga Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita bahwa di acara tadi, di acara kumpul-kumpul yang mana para sahabat ada mengerubungi Nabi, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pintu-pintu di mana Kanjeng Nabi memberikan arahan-arahan, dan juga untuk menjadi rambu-rambu agar orang-orang tidak lepas dari cahaya Al-Quran. Nah, 3 hal inilah yang kita temukan, kita alami, bahkan kita menjadi pegiatnya di tanah
Jawa atau di Nusantara, yaitu acara yang biasanya nanti akan dilaksanakan di bulan Ruwah atau bulan Sya'ban, baik di awal, di tengah atau di akhir. Sebuah upacara ketika orang-orang beramai-ramai mengadakan perkumpulan atau kumpul-kumpul di makam untuk mendoakan para pendahulu, mendoakan leluhur, dan juga mengurus jenazah para pendahulu mereka dengan doa-doa, dengan harapan-harapan kebaikan-kebaikan. Demikian para pemirsa yang dapat kami sampaikan, semudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua, terutama juga menjadi pelajaran untuk kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.